Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah visualisasi data informasi kelas RC ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul tentang analisis perbandingan perilaku dan pola aktivitas pengguna di kota NYC dan Tokyo. Selanjutnya, table of content pada PPT kali ini adalah data set dan deskripsi, aplikasi progress, ide cerita, pertanyaan, visualisasi, dan kesimpulan. Deskripsi dan dataset. Dataset ini merupakan data check-in dari platform media sosial berbasis teknologi Foursquare yang berisikan dua aktivitas pengguna di kota New York dan Tokyo. Dengan mengumpulkan data selama 10 bulan, dimulai dari 12 April 2012 hingga 16 Februari 2013, dataset ini berisikan total 801,131 check-in dengan rincian 227,428 check-in dari New York dan 573,703 check-in dari Tokyo. Dataset New York memiliki 8 kolom dan 227 baris, sedangkan Tokyo memiliki 573 baris dan 8 kolom. Fitur dari dataset ini memiliki kumpulan informasi yang saling terkait, seperti user ID sebagai kode atau identitas unik pengguna, venue ID dari Foursquare memberikan referensi spesifik terhadap lokasi geografis, sementara venue kategori ID mengklasifikasikan tempat ke dalam kategori seperti bar, train station, dan lain-lain. Pada dataset berikut terdapat beberapa fitur dan deskripsi sebagai berikut. Fitur 1 merupakan user ID yang merupakan ID unik untuk mengidentifikasi pengguna. Venue ID merupakan ID unik untuk tempat atau venue yang dikunjungi pengguna. Venue kategori ID merupakan ID unik untuk kategori tempat. Venue kategori merupakan nama kategori tempat dalam bentuk deskriptif. Latitude merupakan koordinat geografis lintang lokasi tempat. Longitude merupakan koordinat geografis bujur lokasi tempat. Time zone offset perbedaan waktu lokal tempat dengan UTC dalam menit. UTC timestamp merupakan waktu kunjungan ke tempat dalam format Universal Time Coordinate. Adapun proyek proses yang dilakukan oleh kelompok kami, yang pertama adalah diskusi kelompok untuk menemukan ide cerita dan beberapa insight dari datasetnya. Lalu kita melakukan processing data untuk mewujudkan ide visualisasi yang telah kami buat pada diskusi kelompok. Lalu setelah itu pembuatan laporan. Setelah pembuatan laporan, kami membuat final project dengan bahan presentasi dan infografis atau dashboard. Perkenalkan, nama saya Baruna Birawa dengan NIM 122450097. Di sini saya akan menjelaskan dari ide ceritanya. Jadi kan sebelum kita bikin visualisasinya, kita bikin ide ceritanya. Nah, di sini tuh kita bikin ide ceritanya New York City versus Tokyo, yaitu analisis perbandingan perilaku dan pola aktivitas pengguna, menganalisis dan membandingkan pola perilaku kebiasaan pengguna Foursquare di NYC dan Tokyo. Itu tuh berdasarkan data check-in pengguna. Analisis ini tuh kita lakuin serta kita ekspor tuh kategori 10 tempat yang populer di setiap negara tersebut, di NYC sama di Tokyo. Melihat distribusi pengguna atau pengunjung bersuatu lokal, serta melihat bagaimana interaksi pengguna membentuk suatu komunitas pada kategori tempat tertentu di NYC dan Tokyo. Lalu setelah kita bikin ide cerita di sebelumnya, kita tuh bikin pertanyaannya. Di situ terdapat 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja 10 venue yang paling sering dikunjungi di NYC dan Tokyo? Terus bagaimanakah distribusi pengguna di negara NYC dan Tokyo berdasarkan waktu lokal atau waktu di kotanya masing-masing? Terus apa yang dihasilkan dari interaksi pengguna untuk venue kategori yang sering dikunjungi di NYC dan Tokyo? Apa saja 10 venue yang sering dikunjungi pada NEC dan Tokyo? Pada New York City terdapat bar, home, office, subway, gym, coffee shop, food and drink shop, train station, park, and neighborhood. Dengan yang paling sering dikunjungi merupakan bar. Dan untuk negara Tokyo
adalah train station, subway, ramen atau noodle house, convention stores, Japanese restaurant, bar, food and drink shop, electronics store, mall, and coffee shop. Dengan yang paling sering dikunjungi adalah train station. Berdasarkan di atas terdapat perbedaan mencolok antara ciri 10 venue teratas di NYC dan Tokyo. New York memiliki rentang nilai antara 0 sampai 16.000, sedangkan Tokyo menunjukkan rentang yang jauh lebih tinggi hingga 25.000, yang menunjukkan bahwa venue Tokyo umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar. Pola distribusi di kedua kota menunjukkan karakteristik yang berbeda, di mana New York menunjukkan penggunaan yang lebih perlahan dari venue tertinggi ke rendah, sedangkan Tokyo mengalami penurunan sangat tajam pada venue teratas dan venue berikutnya. Nah, di sini tuh setelah kita buat visualisasinya menggunakan Python, di sini tuh ada visualisasinya. Yang dimana visualisasi ini tuh bisa menjawab pertanyaan dari bagaimanakah distribusi pengguna di negara NYC dan Tokyo berdasarkan waktu lokal. Yang pertama itu ada yang kanan atas tuh ada di Tokyo itu rame di jam 18 sampai jam 20 itu tuh puncaknya, berarti ada di situ. Jumlah kunjungannya tuh hampir 60.000. Sementara kalau di NYC itu kayak setiap jam rame, jadi nggak numpuk di jam 1 jam kayak di Tokyo itu kan dari jam 18 sampai jam 19 19 lah. 18 sampai 19. Nah, 20-nya tuh udah turun. Sementara kalau di New York City distribusinya tuh mulai ramenya tuh di jam 8 tapi turun lagi ntar rame lagi di jam 1 siang, terus jam 6 sampai jam 7 sore. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apa yang dihasilkan dari interaksi pengguna untuk venue kategori yang paling sering dikunjungi di NYC dan Tokyo. Untuk di NYC sendiri, kategori venue yang paling banyak dikunjungi adalah bar, sedangkan di Tokyo adalah train station. Di mana bisa kita lihat untuk graf komunitas di bar di NYC membentuk 10 komunitas, dan bisa kita lihat terdapat 3 komunitas besar yang diberi warna dengan warna hijau, ungu, dan merah. Lalu di kategori Tokyo itu lebih banyak komunitas yang tercipta, yang dimana terdapat 14 komunitas dari visualisasi ini. Dan juga kita bisa lihat untuk graf komunitas di NYC adanya pengelompokan komunitas yang terpisah, dan juga setiap komunitas memiliki densitas koneksi internal yang lebih tinggi dibandingkan dengan koneksi antar komunitas. Ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pengguna dalam komunitas cenderung lebih sering berinteraksi satu sama lain dibandingkan dengan pengguna dari komunitas lain. Dan juga untuk di train station bisa kita lihat bahwa beberapa dari komunitas ini memiliki ukuran yang lebih besar dan berada di pusat graf. Itu bisa kita lihat adanya kelompok dengan banyak koneksi internal dan eksternal, sehingga berperan penting dalam jaringan. Dan juga beberapa komunitas lebih kecil dan berada di pinggir graf yang menunjukkan kelompok pengguna dengan keterhubungan yang terbatas. Tata letak graf yang memberikan pemahaman visual struktur komunitas dan pola interaksi yang ada di kedua visualisasi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dapat mengidentifikasi pola sosial seperti pengguna atau kelompok yang memiliki peran sentral. Pengguna yang mungkin menjadi jembatan antar komunitas dan komunitas-komunitas yang cenderung terisolasi. Kesimpulan yang bisa diperoleh terdapat 3 poin. Yang pertama, untuk di kota Tokyo, sistem transportasi publik yang sangat terorganisir, lalu aktivitas harian yang terstruktur dengan pola rutinitas yang jelas, dan yang terakhir, pola sosial terpusat dan komunitas lebih besar serta terhubung. Di kota NYC sendiri, aktivitas sosial lebih fleksibel dan beragam, fokus pada hiburan dengan komunitas kecil yang mandiri, dan distribusi venue lebih merata dibandingkan kota Tokyo. Wawasan yang bisa kita ambil, yakni perbedaan ini mencerminkan variasi budaya, infrastruktur, dan gaya hidup. Di mana untuk di kota Tokyo, orang-orang dalam beraktivitas banyak menggunakan public transport, sehingga
venue kategori di kota Tokyo tersendiri yang paling banyak dikunjungi yaitu adalah Trans Station tentunya. Dan untuk di New York sendiri ada asumsi bahwa orang-orang jarang untuk pulang ke rumah pada saat makan siang, sehingga orang yang sedang bekerja lebih cenderung untuk mendatangi bar untuk makan siang. Lalu, wawasan yang kedua yaitu pengembangan layanan dan infrastruktur perlu disesuaikan dengan kebutuhan unik dari masing-masing kota, seperti yang telah dijelaskan. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 11 mata kuliah Visualisasi Data dan Informasi kelas RC. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.